Shalom, salam sehat untuk kita semua. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan memulai materi kita dengan topik menjadi garam dan terang dunia. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai materi kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana berkat-Mu masih menimpa bagi kami. Bapa yang baik, sebentar kami ingin mendengarkan materi Tuhan, materi pelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, berkati pelajaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Inilah doa anak-Mu Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami ucap banyak terima kasih. Amin. Baik, untuk adik-adik yang membawa Alkitab, kita buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Nah, saya akan membacakannya dan adik-adik semua mengikutinya dalam hati. Matius 5 ayat 13 sampai 16 dengan judul perikop Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, setelah kita membaca dan adik-adik mengikutinya di dalam hatinya, ternyata ada dua benda yang dipakai Tuhan Yesus dalam pengajarannya memberitakan Injil. Dua benda ini sebenarnya adik-adik sangat bertolak belakang. Dua benda ini bertolak belakang. Yang pertama itu adalah garam. Seperti yang kita tahu adik-adik, garam itu adalah benda padat dan banyak dijumpai di seluruh dunia. Namun adik-adik tahu bahwa pembuatan garam ini sangatlah tidak mudah. Garam ini berasal dari air laut. Dan kita tahu bahwa air laut menampung setiap air yang ada di daratan, mulai dari air yang turun dari gunung, dari sungai-sungai lain, semua bercampur di air laut ini. Bukan hanya air saja, tapi material-material seperti tanah, sampah juga bercampur di air laut ini. Jadi di laut ini dan menghasilkan sebuah garam. Ketika garam yang sudah dilarutkan itu pasti tidak kelihatan. Nah, misalnya ketika adik-adik memasak sayur, untuk menambah cita rasanya, adik-adik pasti memasukkan garam supaya memiliki rasa yang enak. Nah, dan adik-adik setelah mengaduk garam tersebut ke dalam sayur tersebut, pasti garamnya tidak kelihatan lagi. Nah, namun jika garam tersebut tidak diaduk rata, garam itu akan kelihatan dan rasa masakan itu pun tidak enak. Namun adik-adik, saya akan mengatakan bahwa keunggulan garam ini adalah menghilang ketika ia berfungsi dengan baik. Seperti halnya pesan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika kita sebagai anak Allah mewartakan firman Tuhan, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada orang yang lebih tua dari kita, atau kita berjasa pada dunia sekitar atau pada orang sekitar, kita tidak boleh memamerkan hal tersebut. Kita tidak boleh memamerkan hal-hal kebaikan kita.
dan kita tidak boleh kelihatan. Maksudnya di sini adik-adik tidak boleh kelihatan bukan berarti kita harus menghilang, bukan seperti itu. Namun tidak kelihatan ini dengan tidak memamerkan apa yang telah kita perbuat kepada orang lain, apa yang bisa membantu orang lain. Kita tidak harus menunjukkan itu. Kita tidak harus memamerkan itu. Kita tidak harus meninggikan nama kita. Tidak seperti itu adik-adik. Namun yang dimaksud di sini adalah jangan pamer ketika kita membantu sesama kita, membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti itu adik-adik. Nah, dan benda yang kedua itu yakni terang atau api. Terang dan garam ini sangat kebalikannya adik-adik, kebalikannya. Nah, tadi garam tidak terlihat, sedangkan terang itu terlihat. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, seperti yang kita baca tadi di dalam Alkitab pada Nats 15, seperti ini dikatakan, saya bacakan ya adik-adik. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang. Nah, ketika pelita itu nyala, kita tidak boleh meletakkannya di bawah gentang. Dia itu harus kelihatan supaya kita diterangi oleh pelita tersebut. Nah, hal yang menarik adik-adik, terang itu harus kelihatan, tetapi uniknya terang itu tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk menerangi dunia sekitarnya yang ada di sekelilingnya. Nah, lagi-lagi adik-adik, tekanan bukan kepada kita sang terang dunia, bukan kepada kita sang garam dunia, tetapi bagaimana cara kita berfungsi untuk orang-orang yang di sekitar kita. Dan ternyata adik-adik, setelah mempelajari perbedaan antara garam dan terang, kedua benda ini juga berbicara tentang hal yang sama adik-adik, yaitu dua benda ini ketika digunakan berlebih, tidak boleh terlalu kebanyakan, tidak boleh berlebihan, harus seimbang. Nah, seperti contoh, masakan yang terlalu banyak garam akan tidak terlalu enak rasanya tanpa terlalu enak rasanya. Dan begitu juga dengan masakan tanpa garam, rasanya itu hambar, tidak ada rasa apa-apa. Nah, adik-adik, sama juga halnya dengan terang dan api. Kalau apinya terlalu besar, orang tidak akan bisa melihat dengan baik. Kata lain dikatakan, kita akan merasa silau, begitu, karena terang yang berlebihan seperti itu. Nah, begitu adik-adik. Jadi garam dan terang itu harus digunakan dengan seimbang. Nah, berbicara tentang seimbang, ini mengajak kita untuk masuk ke dalam refleksi tentang keadilan. Nah, adik-adik, ada beberapa hal yang menarik di dalam Alkitab tentang keadilan. Ternyata keadilan itu bukan hanya sekedar sama rata atau sama rata. Ketika kitab suci berbicara tentang keadilan, tidak pernah berhenti hanya sekedar kabar berita belaka. Kalau kita lihat, keadilan dalam kitab suci juga menyentuh hal-hal yang berkaitan bagaimana keadilan itu diperjuangkan, bagaimana keadilan itu dicari, dan bagaimana keadilan itu dipergunakan, diperlukan, dan dialami oleh semua umat manusia. Bagaimana caranya itu? Jadi, adik-adik, ketika sebuah gereja berbicara tentang keadilan, itu tidak pernah bersifat teori belaka.
Gereja berbicara tentang keadilan harus sampai pada tindakan yang konkret. Apa keberpihakan gereja yang nyata dalam memperjuangkan keadilan di muka bumi ini? Ketika gereja hanya berteori tentang keadilan, ia akan kehilangan jiwanya. Gereja tersebut akan kehilangan jiwanya. Dan gereja tersebut, adik-adik, akan kehilangan perannya sebagai garam dan terang dunia. Dan adik-adik tahu bahwasanya ternyata konsep terang dan garam sangat berkaitan dengan tema keadilan. Nah, jadi seperti itulah sekian materi hari ini. Untuk hayat hafalan di rumah, adik bisa menghafal dari Matius 5 ayat 16. Nah, sebelum kita mengakhirinya, kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ke dalam tangan-Mu Tuhan, di mana Tuhan masih memberkati kami sampai saat ini. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk materi yang telah kami dengar Tuhan. Kiranya materi ini menjadi bekal masa depan kami. Bapa yang baik, segala dosa yang kami perbuat Tuhan hapuskan itu agar tidak terhalang anugerah yang akan Kau berikan kepada kami. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, sekarang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekian, shalom, dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.